Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Kadafi dari kelompok 19 Tekom angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian 1 dan 2 pada modul 6 sebagai tugas pengganti dikarenakan pada saat praktikum dilaksanakan sedang pulang ke rumah di Jakarta. Sudah pesan tiket gitu, pas berubah jadwal udah nggak bisa ganti jadwal lagi, jadi udah terlanjur pas praktikum ganti jadwal itu udah nggak di Semarang lagi. Nah, pada modul 6 ini dikasih 2 rangkaian ya. Ini ada, pertama ada rangkaian logika dioda transistor dengan gate NAND, dan yang kedua ini ada rangkaian logika transistor dengan gate NOT. Ini TTL sama DTL ya. Nah, untuk yang pertama, untuk analisis dari saya mungkin akan sebisa yang saya pelajari ya. Dari rangkaian ini tuh kan ketika salah satu saklar keduanya dibuka, salah satu atau kedua dibuka, maka arus yang melewati R3 itu akan mungkin diteruskan oleh dioda menuju ground dikarenakan tegangan pada dioda itu termasuk forward bias ya, sehingga tidak ada arus pemicu yang mengalir ke kaki basis transistor yang di Q2 itu. Q2 itu untuk mengaktifkan transistor. Arus yang melewati R4 akan menuju ke LED dan menyalakan LED itu dikarenakan tegangannya termasuk forward bias tadi kan. Nah, akan teruskan ke ground lagi. Nah, ketika kedua saklar ditutup, maka tegangan pada dioda termasuk reverse bias, sehingga arus yang melewati R3 akan cenderung untuk mengarah ke kaki basis transistor Q2. Arus pemicu tersebut akan mengaktifkan transistor, sehingga arus yang mengalir atau melewati pada R4 akan menuju transistor dan diteruskan langsung ke ground. Arus tidak melewati LED disebabkan oleh sifat dari arus listrik tersebut yang pada rangkaian paralel akan cenderung untuk melewati cabang yang tidak memiliki hambatan, dan LED ini bisa dikatakan termasuk hambatan. Nah, di sini ada gerbang logika atau tabel kebenaran dari gerbang logika NAND, dan di sini juga ada gerbang logika atau gerbang logika dari kondisi saklar percobaan. Pada percobaan satu ini kondisi saklarnya akan dijelaskan di tabel sebelah ini. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua yang pada TTL kedua ini. Pada percobaan kedua DTL ini kita bisa melihat itu pada basis transistor Q4 itu ada tegangan, sehingga ada arus yang mengarah ke kolektor bukan dari kolektor ke emitor dari transistor ya, tersebut. Nah, nanti diteruskan oleh dioda. Nah, jika switch di on atau off, nah itu akan perbedaannya itu bisa terletak pada basis transistor yang ada pada Q3 juga bisa terpengaruhi apakah terdapat tegangan atau tidak. Nah, output dari Q3 ini dipengaruhi output yang dikeluarkan oleh emitor Q2. Nah, saat switch ditutup, maka terdapat tegangan pada basis transistor Q2 sehingga ada arus pada kaki basis transistor Q3 yang menyebabkan arus dari dioda masuk ke kolektor dan keluar dari emitor menuju ground karena menghindari hambatan, yaitu lampu LED. Nah, sebaliknya, saat switch ditutup, maka tidak ada tegangan pada basis transistor Q3 sehingga arus dari dioda tidak akan diteruskan ke ground, melainkan diteruskan ke lampu LED. Dengan demikian, lampu tersebut dapat menyala. Nah, di sini kita bisa lihat gerbang logika atau gerbang tabel kebenaran dari gerbang logika NOT. Nah, di sini ada kondisi saklar percobaan kedua. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.